Masih ingat video ini? Viral video seorang wanita yang bernama Christina Ginting di Jerman yang memberikan pendapatnya mengenai salah satu agama yang hingga saat ini masih menjadi agama mayoritas di Indonesia. Banyak reaksi dari berbagai macam pihak. Banyak yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh wanita ini. Saya yakin banyak orang di Indonesia tahu loh apa yang terjadi. Apakah yang disampaikannya tidak benar? Berapa banyak bukti video yang beredar dan viral? Beberapa peristiwa tindakan yang sangat nyata yang memang terjadi di Indonesia dan berulang kali terjadi di Indonesia, seperti membubarkan ibadah orang Kristen, berdemo saat satu misionaris datang ke Indonesia, melarang dan menolak izin pembangunan gereja, persekusi terhadap orang Kristen di Indonesia, dan sebagainya, dan seterusnya. Video bukti hal-hal yang terjadi seperti yang saya sebutkan tadi memang ada dan jelas beredar di sosial media dan viral. Lalu ini video terbaru, masih fresh, baru saja terjadi di Cidahu, Sukabumi. Video viral aksi sejumlah orang merusak bangunan dan fasilitas di lokasi kegiatan. Sepengetahuan saya, sampai saat ini Indonesia itu kan bukan negara Islam ya, tapi negara yang berdasarkan Pancasila. Coba deh, apa perlu saya ingatkan kembali apa itu isi dari Pancasila? Lihat nih, apakah ini termasuk tindakan yang adil dan beradab? Salib diturunkan. Kenapa? Kalian tahu salib itu hanya simbol. Apakah salib itu mengganggumu? Suara toa berkumandang setiap hari. Banyak juga yang salat sampai ke jalan raya, ganggang. Apakah kaum minoritas melakukan perusakan terhadap musola, masjid, rumah, mobil, motor? Kapolsek Cidahu membeberkan kronologis. Seperti yang dituturkan oleh Kapolsek Cidahu, daerah Cidahu mayoritas 100% beragama Islam. Sedangkan warga tinggal di sini 100% adalah agama Islam. Menurut saya bukan berarti tindakan perusakan seperti ini dibenarkan. Penyelenggara retret dan anak-anak yang berada di tempat kejadian ini mengalami trauma psikologis. Kejadian ini menambah daftar panjang intoleransi yang terjadi di Indonesia. Proses hukum harus tetap berjalan. Keadilan harus ditegakkan. Saat ini yang dijadikan tersangka hanya 7 orang. Padahal di video ini terlihat lebih dari 7 orang. Lucu memang Indonesia ini. Dan kami siap dari Kementerian untuk memberikan jaminan agar para tersangka kita lakukan penanggulangan. Lucu memang Indonesia ini. Sudah saatnya Indonesia berbenah. Teror kekerasan kaum Islam memang bukan hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri pun banyak. Namun saya ingin menghimbau, sebaiknya masyarakat yang fanatik tidak jelas atau berlebihan harus belajar lagi tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apa itu yang namanya perusakan? Apa itu yang namanya kebebasan beragama dan beribadah? Pola pikir diperbaharui, miliki hati yang mulia, yang baik. Jangan bangga dengan kekerasan. Puji Tuhan, ajaran Yesus itu sangat baik, sangat mulia, sangat agung. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saya percaya orang Kristen di Indonesia berdoa untuk kamu yang sudah melakukan perbuatan yang tidak beradab ini. Saya juga berdoa agar setiap orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, kedengkian kepada orang Kristen akan dijamah oleh Tuhan dan hatinya diperbaharui agar berubah menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bagikan video ini untuk menjadi berkat. Miris, prihatin, dan menggelikan. Siapa korban, siapa yang dilindungi? Logika terbalik dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap pelaku kekerasan dan intoleransi di Cidahu, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Bukannya menahan para tersangka, Kementerian HAM malah menjamin penangguhan 7 orang pelaku yang sudah merusak bangunan, mengganggu kenyamanan, dan mengintimidasi orang-orang atau anak muda yang sedang melakukan retret. Seharusnya Kementerian HAM Republik Indonesia melindungi korban, bukan malah melindungi dan membebaskan sekelompok pelaku tersebut. Datanglah kepada korban, tanyakan kondisi mental mereka, lalu lihat apa yang sedang terjadi, lalu lakukan pendampingan psikologi kepada para korban. Maka jangan heran jika pembubaran kegiatan agama lain akan ada di hari-hari berikutnya.
karena sejatinya negara ini sedang pro terhadap pelaku tindakan anarkis dan tindakan radikal. Melindungi pelaku intoleransi sama saja menanam bibit radikalisme di tengah-tengah masyarakat kita. Negara seharusnya memberikan perlakuan yang adil, bukan rasa takut kepada kelompok tertentu yang untuk beribadah dimanapun mereka harus menanggung rasa takut. Mereka tidak butuh uang 100 juta dari Deddy Mulyadi. Mereka tidak butuh salib yang sudah patah itu untuk dikembalikan. Mereka juga tidak butuh rumah yang sudah rusak itu untuk diperbaiki. Tapi mereka hanya butuh keadilan. Rumah bisa dibangun, salib itu bisa dibuat, tetapi keadilan sulit untuk dirasakan. Jika untuk hal-hal sekecil ini saja negara sudah gagal, lalu kepada siapa lagi warga negara berharap keadilan?